Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Indonesia merupakan wilayah yang subur, dipenuhi berbagai tanaman langka, serta aneka satwa unik di dalamnya. Kekayaan alam Indonesia sudah dikenal luas sejak dahulu kala. Jika kita mempelajari sejarah Nusantara, orang-orang luar negeri sudah berhubungan dengan pedagang dari Nusantara sejak dahulu kala. Beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara juga disegani oleh kerajaan lainnya. Bahkan, kekayaan alam Nusantara sampai mengundang para penjajah rakus yang pernah merampok selama ratusan tahun. Sejak dahulu kala, wilayah Indonesia merupakan daratan yang subur. Dan beruntunglah kita yang lahir di sini, di wilayah Indonesia. Berbicara tentang satwa endemik dari Indonesia, ada beberapa hewan yang bisa saja membuat orang luar negeri merasa iri dengan kekayaan alam Indonesia. Dan dalam video ini, admin akan membagikan deretan satwa unik dari Indonesia yang bisa membuat orang bule merasa iri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Andai saja tidak mengalami kepunahan, sebenarnya Indonesia punya 3 jenis harimau, yaitu harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Bahkan bisa saja lebih banyak, karena ada harimau ngandong yang dikatakan sebagai jenis harimau purba berukuran besar, yang fosilnya ditemukan di daerah Ngandong, kawasan Blora. Saat ini masih ada harimau Sumatera, dan orang-orang juga masih meyakini keberadaan harimau Jawa. Harimau Sumatera sendiri merupakan jenis harimau dengan ukuran paling kecil, dan warna yang lebih gelap daripada jenis lainnya. Keberadaan harimau di wilayah Indonesia tentu saja menyebabkan banyak orang terpesona. Bayangkan saja, ketika di wilayah Eropa tidak ada kucing besar, Indonesia malah punya 3 jenis harimau yang pernah jadi penghuni tetap. Menunjukkan betapa spesialnya tanah di Indonesia ini. Kita hanya harus berusaha menjaga kelestarian harimau Sumatera dan berharap kemunculan harimau Jawa, supaya negeri ini tetap memukau karena keberadaan harimau di dalamnya. Burung surga, orang luar negeri menamainya begitu. Mereka terpukau dengan keindahan burung ini, serta suaranya yang merdu, menyebabkannya jadi salah satu burung yang sangat spesial. Dan mereka adalah penghuni daratan di Indonesia bagian timur, khususnya Pulau Papua yang sangat eksotis. Berbicara tentang cendrawasih, mereka pernah diperlakukan dengan buruk, di mana orang-orang menangkapnya dan memotong kakinya. Lalu ditambahkan dongeng yang mengatakan bahwa itu adalah burung surga yang tidak pernah mendarat karena tidak punya kaki. Dan orang-orang Eropa mempercayainya, hingga menamainya sebagai burung surga, atau Bird of Paradise. Burung cendrawasih merupakan jenis burung yang indah dengan suara yang merdu. Mereka adalah satwa endemik dari Indonesia Timur, yang sepertinya menimbulkan rasa iri bagi orang-orang luar negeri, yang wilayahnya tidak dihuni oleh burung surga. Dan tugas kita hanya harus bersyukur, dan menjaga kelestarian burung cendrawasih yang jadi daya tarik bagi orang-orang di seluruh penjuru dunia. Selain karena keindahan alam yang luar biasa, Nusa Tenggara Timur juga memiliki hewan yang menarik perhatian bagi orang luar negeri, hingga mereka rela menghabiskan banyak biaya demi bisa mendatangi Indonesia dan berinteraksi dengan kadal terbesar yang sangat mempesona. Komodo adalah hewan unik dan pastinya langka. Pasalnya, habitat alaminya hanya ada di Indonesia, yaitu kawasan Nusa Tenggara Timur. Mereka besar, kuat, berbahaya, memiliki racun di mulutnya, mampu mengalahkan berbagai hewan, dan kehidupannya menarik perhatian dari para peneliti. Komodo bahkan dipercaya sebagai sosok naga dalam dunia nyata. Hampir semua kebun binatang besar di berbagai negara memelihara komodo sebagai koleksi yang menarik perhatian para pengunjung. Dan kita sebagai warga Indonesia harus bangga karena tanah kita dihuni oleh hewan yang memukau orang-orang luar negeri. Gorila, simpanse, dan bonobo adalah kera besar yang hidup di daratan Afrika. Dan meskipun daratan Asia tidak dihuni kera besar, toh nyatanya Indonesia malah punya orangutan yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kurang spesial apa lagi coba? Keberadaan orangutan di wilayah Indonesia memang jadi pertanyaan tersendiri bagi beberapa orang, karena mereka terpisah dari keluarga besarnya di Afrika, tapi tidak ada yang hidup di daratan Asia lainnya. Orangutan punya kemampuan unik yang menyebabkannya bisa mempelajari berbagai hal yang diajarkan oleh manusia. Mereka pintar dan mampu memahami banyak hal. Keberadaan orangutan menyebabkan banyak orang mendatangi Indonesia.
Mereka ingin berinteraksi langsung dan mempelajari hewan unik yang merupakan hewan endemik dari Indonesia itu. Andai saja penebangan hutan dan pembukaan lahan tidak diteruskan, sepertinya orangutan akan tetap lestari dan jadi salah satu hewan yang memukau dunia. Bukankah mereka luar biasa? Badak Sumatera dan badak Jawa adalah dua jenis badak yang habitat aslinya di kawasan Indonesia. Sementara jenis lain tersebar di Afrika, yaitu badak hitam dan badak putih. Sementara di Asia Selatan ada badak India. Ketika daratan Eropa, Amerika, bahkan Australia tidak dihuni oleh badak, Indonesia punya dua jenis berbeda. Betapa beruntungnya kita. Badak merupakan salah satu hewan darat dengan ukuran besar, yang unik dan menarik perhatian. Saat ini, populasi badak di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Perburuan yang dilakukan manusia dan hilangnya habitat menjadi alasan utama dari berkurangnya populasi badak asli Nusantara. Semoga saja mereka tetap lestari dan jadi penghuni hutan Indonesia yang menambah kekayaan alam Indonesia. Para peneliti hewan menghabiskan banyak waktu di dalam hutan Indonesia hanya demi mempelajari primata kecil yang luar biasa ini. Saat ini hanya ada 3 jenis yang tersisa. Yang satu ada di Filipina dan yang 2 tersebar di wilayah Indonesia. Tarsier atau Tarsius atau ingkir merupakan primata kecil dengan mata besar, ekor panjang, jari panjang, lompatan jauh, suara melengking, dan berbagai keunikan yang ada padanya. Saking terpesonanya orang luar negeri dengan sosok Tarsius, mereka bahkan sampai terinspirasi membuat sosok Yoda dalam film Star Wars. Dari waktu ke waktu, penelitian di dalam hutan Sulawesi telah menghasilkan beberapa penemuan berupa spesies Tarsius baru yang semakin menambah keberagaman keluarga Tarsidae itu. Anoa adalah hewan terbesar di Pulau Sulawesi, dikenal pula sebagai kerbau kerdil, meski ada yang mengatakan bahwa Anoa adalah jenis sapi. Mereka adalah hewan unik yang jadi bagian dari kekayaan alam Indonesia. Anoa punya beberapa keunikan, mulai dari ukurannya yang lebih kecil dari sapi dan kerbau, tanduk yang mengarah ke belakang, kebiasaannya menjilati batu, serta kehidupan liarnya yang menyebabkan mereka susah dipelihara oleh manusia. Anoa adalah hewan yang dilindungi, dan mereka dibiarkan hidup bebas di dalam hutan. Keberadaannya menarik perhatian para peneliti dari luar negeri. Monyet yang satu ini lumayan berbeda, entah dari warna bulunya, hidung besarnya, suaranya, kemampuan berenangnya, serta kehidupannya. Dan mereka adalah penghuni Pulau Kalimantan. Keberadaan bekantan menarik perhatian banyak orang. Mereka dianggap sebagai salah satu primata yang unik dan tentunya langka. Tentu saja kita harus bersyukur karena bekantan hidup di wilayah Indonesia. Dan mereka jadi daya tarik tersendiri yang menyebabkan orang bule terpukau dengan kekayaan alam Indonesia. Sebelumnya macan dahan dianggap sebagai jenis yang sama. Hingga akhirnya ditemukan informasi tentang macan dahan Sunda yang dianggap sebagai jenis yang berbeda. Dan mereka hidup di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Macan dahan Sunda merupakan jenis kucing liar dengan penampilan dan kehidupan yang unik. Mereka dikenal sebagai sabertooth modern karena taringnya yang panjang. Macan dahan punya kemampuan luar biasa di atas pohon. Pergerakannya lincah dan jadi salah satu kucing dengan kemampuan memanjat yang luar biasa. Selanjutnya ada burung maleo atau burung gosong, hewan endemik dari Sulawesi yang sangat unik, khususnya dari cara mereka dalam berkembang biak. Burung maleo mungkin jadi satu-satunya burung yang menggali pasir, menaruh telur di dalamnya, menguburnya, dan membiarkannya menetas sendiri. Anak burung maleo yang berhasil menetas harus menggali pasir dan menuju ke permukaan. Hebatnya lagi, burung yang baru menetas itu bahkan bisa langsung terbang dan hidup seperti burung dewasa. Itulah beberapa hewan endemik Indonesia yang bisa menyebabkan orang bule merasa iri dengan kekayaan alam Indonesia. Kita adalah bangsa yang beruntung karena tanah yang kita tinggali dihuni oleh berbagai hewan yang hanya ada di Indonesia. Apakah kamu punya tambahan informasi mengenai satwa unik lain yang bisa menyebabkan orang bule merasa iri dengan Indonesia? Jika ada, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.